Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam merdeka belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang bagaimana menerapkan inquiry apresiatif dalam pembelajaran. Tentunya di pembelajaran di kelas yang menjadi tanggung jawab dari kita atau sebagai guru. Di sini dalam menerapkan inquiry apresiatif, kita awali dengan pemahaman langkah-langkah dalam inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif diawali dengan buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Inquiry apresiatif itu sendiri disampaikan oleh David Copperrider, di mana inquiry apresiatif ini adalah sebuah manajemen perubahan yang lebih menekankan pada munculnya motivasi positif dengan menonjolkan kekuatan-kekuatan dari sumber daya yang ada pada suatu organisasi maupun komunitas dalam mencapai sebuah visi atau tujuan bersama. Jadi lebih mengarah pada kekuatan yang bisa mendukung keberhasilan. Jadi hal-hal yang sifatnya penghambat, halangan, dan sebagainya disingkirkan sehingga tidak ada kesan negatif atau pesimis dalam mencapai visi dari organisasi atau komunitas. Selanjutnya, di sini contoh yang saya jabarkan di sini adalah kerangka perubahan yang akan saya lakukan. Tentunya ini dalam bentuk ide atau gagasan, di mana perubahan ini melalui tahapan bagja, melalui beberapa kerangka di sini, di mana bagja sendiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, sampai dengan atur eksekusi. Kita bahas satu persatu. Dalam tahapan buat pertanyaan, saya memunculkan pertanyaan bagaimana cara memfasilitasi pembelajaran jarak jauh yang efektif dan berpihak pada murid. Hal ini didasarkan pada prakarsa perubahan yang ingin saya capai, yaitu memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dengan lebih efektif dan berpihak pada murid. Adapun dari pertanyaan yang muncul pada tahap buat pertanyaan ini, tentunya ada tindakan yang perlu untuk dilakukan. Di sini yaitu menentukan ragam media dan sarana yang akan diimplementasikan dalam pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, untuk ambil pelajaran di sini atau tahap kedua, yaitu apa potensi diri yang saya miliki. Dari sini tindakannya adalah menggali nilai dan peran diri yang menunjang dalam mewujudkan perubahan tersebut. Adapun selanjutnya, gali mimpi berupa unsur penunjang apa yang dimiliki sekolah. Di sini tentunya kita akan banyak melibatkan hal-hal yang sifatnya sosialisasi, kolaborasi dengan rekan sejawat, atau mungkin lebih luas dengan pimpinan ataupun stakeholder yang ada di sekolah agar mendapatkan dukungan dan bantuan sebagai tambahan sumber daya. Selanjutnya, pada tahap keempat atau jabarkan rencana dari tahapan bagja ini, yaitu bagaimana cara memfasilitasi pembelajaran jarak jauh yang efektif dan berpihak pada murid. Di sini yang perlu dilakukan adalah menciptakan media pembelajaran yang lebih meningkatkan aktivitas dan pemahaman sehingga pembelajaran jarak jauhnya lebih efektif dan berpihak pada murid. Dan langkah terakhir di sini berupa atur eksekusi. Pertanyaan yang dimunculkan tentunya siapa saja yang akan terlibat atau dilibatkan dalam pencapaian perubahan ini. Adapun tindakannya adalah kita akan mendiskusikan dan berkolaborasi baik dengan pimpinan dan rekan sejawat dalam pelaksanaan perubahan. Atau secara lebih detailnya, tahapan bagja ini akan kita wujudkan dalam sebuah konsep yang lebih real berupa seperti ini ya. Tahapannya kita singkat agar lebih mudah. Bagja pada tahapan yang pertama, yaitu bagaimana cara memfasilitasi pembelajaran jarak jauh yang efektif dan berpihak pada murid. Ini menjadi sebuah pertanyaan sekaligus menjadi perubahan yang diinginkan atau diharapkan sebagai visi yang harus dicapai. Selanjutnya pada bagian kedua, ambil pelajaran. Di sini adalah aktivitas dan pemahaman siswa dalam pembelajaran sangatlah dibutuhkan agar PJJ tidak menjadi beban untuk siswa dan orang tua.
Adapun di tahapan gali mimpi, media pembelajaran daring yang menuntut aktivitas dan pemahaman siswa akan memudahkan siswa dalam fokus dan memunculkan rasa ingin tahunya untuk terjawab. Selanjutnya, jabarkan rencana di sini yaitu sebuah rencana untuk lebih ke tahapan akhir, yaitu nanti atur eksekusi. Jadi di jabarkan rencana ini lebih mengarah ke tahapan yang lebih real atau sudah lebih kontekstual ke arah eksekusi, yaitu di jabarkan rencana ini diprogramkan atau semacam direncanakan berupa mempraktikkan pembuatan media pembelajaran yang interaktif dan lebih mendorong aktivitas siswa melalui IHT atau in-house training dan diskusi kolaboratif dengan rekan sejawat. Adapun tahap akhir atau atur eksekusi di sini berupa guru memfasilitasi media pembelajaran yang lebih menuntut aktivitas dan peran siswa dalam pembelajaran, dan dimungkinkan pembuatan media melalui proses umpan balik, di mana di sini menuntut keterlibatan siswa dan rekan sejawat agar lebih diterima oleh siswa sebagai wujud keberpihakan kepada murid. Ini yang menjadi visi atau harapan perubahan yang saya rencanakan untuk dilakukan terkait dengan inquiry apresiatif di sekolah saya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait perubahan melalui paradigma inquiry apresiatif. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tidak lupa, salam bahagia, salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.